Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Surat Makris. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman informasi kepada pemirsa semuanya, khususnya dalam rangka mempersiapkan kerangka dasar kurikulum Merdeka yang sebentar lagi akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, mari kita ikuti paparan dari narasumber kita, Pak Joko Wahyono, dalam mengupas tuntas persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Sebelumnya, kami mohon Bapak Ibu semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, biar saudara-saudara kita bisa menikmati atau menerima informasi ini, karena ini adalah hal yang baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita ikuti paparan beliau. Berikutnya kita langsung masuk saja kepada materi panduan dan contoh KOSP, kurikulum operasional di Satuan Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka tahun 2022. Ini untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ya, dan SLB ya. Bahasan hari ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang istilah-istilah ya dalam Kurikulum Merdeka, kemudian panduan KOSP ya, dan contoh KOSP per jenjang ya, dan cara mendownloadnya ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada 6 istilah kurikulum Merdeka. Ini sengaja saya ulang bagi Bapak Ibu yang pernah nonton video saya sebelumnya ya. Izinkan saya mengulang sedikit tentang materi ini karena ini istilah penting yang harus diketahui, utamanya bagi Bapak Ibu yang baru menonton video saya hari ini ya. Jadi izinkan bagi yang sudah menonton. Saya akan ringkas saja, saya akan singkat saja menyampaikan tentang istilah-istilah dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini istilah dalam kurikulum Merdeka sebagai pengganti KI dan KD. Jadi KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah tidak ada lagi, diganti capaian pembelajaran, ya, CP, capaian pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran ini pengganti dari istilah silabus ya. Di kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2013 kita kenal istilah silabus, saat ini mengganti ATP, alur tujuan pembelajaran ya. Yang ketiga, modul ajar. Modul ajar ini pengganti dari RPP. Jadi tahun 2013 kita kenal istilah RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka istilahnya diganti namanya modul ajar ya. Kemudian yang keempat adalah profil pelajar Pancasila ya. Ini pengganti dari di kurikulum 2013 kita kenal penguatan pendidikan karakter, PPK ya. Jadi penguatan pendidikan karakter itu istilahnya diganti dengan profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 di sini ya, profil Pancasila. Nanti Bapak Ibu silahkan download materi ini ya, dipelajari lagi. Dan yang kelima, teaching and the right level. Nah, ini yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mengajar sesuai dengan usia ya, artinya anak usia 6 tahun di kelas 1 SD, kemudian naik kelas 2 kelas 2 SD dan seterusnya, berdasarkan usia, berdasarkan level kelas ya. Nanti di kurikulum Merdeka ini itu akan berbeda ya, level anak-anak berbeda. Ada anak-anak yang cepat, mungkin dia modulnya akan lebih cepat selesai. Ada anak yang sedang secara reguler mungkin ya. Ada anak yang lambat, ini perlu yang namanya remedial ya. Jadi dalam satu kelas itu dibagi atas beberapa kelompok ya. Teaching and right level itu diajarkan sesuai dengan level yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengajar katakanlah satu buku ya, satu buku. Kalau misalkan tidak selesai satu buku ini, tahun depan
naik kelas, buku ini kan ditinggalkan, naik ke buku yang kelas 2 kan begitu kan. Nah, ini tidak ya, ini harus diselesaikan dulu levelnya. Ya, sehingga bisa bisa berbeda antara dalam satu kelas itu berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi yang cepat tadi lebih cepat, yang sedang-sedang, yang lambat akan remedial. Nah, yang keenam Bapak Ibu, inilah tentang KOSP yang akan kita bahas hari ini. Kurikulum operasional di satuan pendidikan, KOSP. Nah, KOSP ini dulu namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Jadi hanya diubah aja, dulu KTSP, sekarang KOSP. Ya. Nah, apa-apa yang sudah yang Bapak Ibu pelajari di KTSP, nah kurang lebih di kurikulum operasional ini akan kurang lebih sama, tapi ada perbedaan-perbedaan inti nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Bapak Ibu, yang kedua dan yang ketiga nanti akan kita sampaikan panduan pengembangan kurikulum operasional, dan yang ketiga ada contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu memahami dulu ya, mempelajari dulu, mendalami dulu tentang panduan pengembangan operasional. Baru nanti Bapak Ibu lihat contohnya dari beberapa sekolah. Ya, di sini saya akan sudah saya buatkan dalam satu file untuk saya himpun dari beberapa sekolah ya. Nanti saya minta izin juga kepada sekolah-sekolah yang kebetulan telah men-share di beberapa media ya, dan saya dapatkan dan saya kumpulkan menjadi satu ya. Jadi jangan nanti ketika Bapak Ibu melihat file tersebut langsung saya di SD langsung buka SD, jangan ya. Gitu juga SMP, SMA jangan buka SMP, harus melalui panduan pengembangan operasional ini. Kenapa demikian? Karena kalau kurikulum sudah masuk ke satuan pendidikan ya, sudah dikembangkan oleh sekolah masing-masing, akan berbeda karakteristiknya ya. Misalkan teman-teman mengembangkan kurikulum operasional sekolah yang ada di daerah pariwisata misalkan ya, di Bali, di sekitar Danau Toba atau di sekitar daerah pariwisata lainnya. Tentunya ada hal-hal lain dari materi pengembangan kurikulumnya yang akan disetting ya untuk apa? Untuk pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata tadi. Misalkan pengembangan bahasa ya, bahasa daerah dan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, di mana paling banyak katakanlah turis datang ke wilayah tersebut, katakanlah bahasa Jepang atau bahasa apa ya, orang Jepang banyak datang ke situ misalkan ya. Jadi ini akan sangat berbeda karakteristiknya dibanding sekolah-sekolah yang mungkin akan mengembangkan agrobisnis, daerah pertanian, ya, daerah pertambangan, atau daerah-daerah lain yang khusus, ya, ada kerajinan, misalkan di daerah Yogyakarta banyak hal yang mengembangkan tentang kerajinan, ya, dan lain-lainnya. Tentunya kalau Bapak Ibu masuk ke sini dulu, masuk ke operasional dulu, nanti banyak hal yang Bapak Ibu tidak dapatkan ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan karakteristik sekolah yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya sarankan baca dulu sampai tuntas, dalami dulu sampai tuntas, baru nanti Bapak Ibu masuk ke contoh kurikulum operasionalnya. Baik, Bapak Ibu, dalam file di drive ini saya sudah susun ya. Yang nomor 1 ini tentang panduan pengembangan kurikulum operasional ya. Yang kedua ini PAUD ya, kemudian ketiga SD, 4 SMP, ini SMA, kemudian ini SLB ya, sekolah luar biasa, dan kurikulum untuk SMK ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mendalami kurikulum panduan pengembangan kurikulum operasional ini. Baik, saya akan buka ya, saya akan buka, kita kita bahas sedikit ya, karena saya nggak akan mungkin bahas semuanya karena ini panjang sekali.
ada sekitar 57 halaman. Cuman ada hal penting yang ingin saya sampaikan, cara menggunakan dokumen ini ya. Jadi ini panduan penting bagi Bapak Ibu ya. Jadi buku ini berisi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan digunakan bersama dengan dokumen terkait lainnya ya yang mempunyai peran saling melengkapi seperti panduan pembelajaran dan asesmen ya, regulasi terkait juga kurikulum dan pembelajaran, rapor pendidikan, termasuk data-data internal sekolah ya. Dokumen panduan pengembangan ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual ya, kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran ya. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir ya. Jadi proses gambaran besarnya tentang berpikir ini ya, ini yang akan disampaikan dalam panduan ini ya. Dalam menyusun kurikulum operasional sekolah, buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi ya, ya. Jadi satuan pendidikan memiliki keleluasaan, kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional ya. Sebagai pemimpin proses ya, sebagai pemimpin proses belajar di satuan pendidikan, kepala sekolah perlu melakukan refleksi sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Proses refleksi menjadi budaya dan kebiasaan yang dilakukan secara personal dan sebagai bagian diskusi dengan seluruh anggota sekolah. Ya, jadi ini poin-poin pentingnya. Di sini juga disampaikan pengantar penyusunan kurikulum ya, prinsip-prinsipnya apa saja di sini berpusat pada peserta didik ya. Bapak Ibu kurikulum operasional ini, kurikulum merdeka ini ya, mindsetnya adalah bagaimana mengembalikan fokus pada peserta didik ya, dan kemudian kontekstual ya, kemudian materi esensial tidak terlalu banyak ya, akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu juga masuk tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini kita lihat ada karakteristik satuan pendidikan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, setiap sekolah punya karakteristik ya. Pasti ada perbedaan satu sama lain. Pasti ada keunggulan-keunggulan yang ingin disampaikan ya. Jadi pada kesempatan menyusun KOSP ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan ya ciri khas ya, karakteristik dari sekolah yang Bapak Ibu pimpin ya, gitu juga teman-teman yang guru yang bagian daripada sekolah tersebut ya. Jadi visi di sini adalah bukan visi yang hanya dibuat oleh kepala sekolah, bukan demikian, tapi visi itu harus dicanangkan bersama-sama. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau visi dibuat oleh satu orang, katakanlah lembaga, ya kalau di swasta mungkin katakanlah yayasan, ya Bapak Ibu pemerintah di pegawai negeri, misalnya di sekolah negeri, misalkan pemerintah yang membuat, kemudian Bapak Ibu hanya menjalankan visi yang ada, ya misi yang ada, ya barangkali Bapak Ibu akan menganggap itu bukan visi yang Bapak Ibu inginkan. Namun demikian, kalau visi itu sudah dibahas bersama, dijadikan visi bersama, ya, sehingga itu adalah bagian proses Bapak Ibu untuk mencapai, ya kan, visi dan misi yang sudah dicanangkan itu, ya. Sebab orang biasanya, ya, kalau
mengerjakan visi orang lain, biasanya dia tidak begitu bersemangat. Tapi kalau dia bagian daripada tujuan yang ditetapkan bersama-sama, ya, biasanya yang bersangkutan atau guru-guru merasa bagian daripada proses keunggulan, proses pengembangan, proses pemberian value kepada anak-anak didik, ya. Saya kira demikian. Kemudian komponen kurikulum operasional ini ada pengorganisasi pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan evaluasi, dan lampiran-lampiran. Nah, memahami kerangka dasar, dari sini Bapak Ibu, ada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ini tentunya domainnya pemerintah, ya. Mulai misalkan tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, ya, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian. Ini modelnya masih ini karena apa? Karena undang-undang Sisdiknasnya masih berlaku, ya. Namun demikian, di kurikulum ini kan ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Nah, capaian pembelajaran inilah yang nantinya akan di breakdown, ya, oleh Bapak Ibu. Nah, ini fleksibilitas tadi, fleksibel dan dinamis. Di sini nanti Bapak Ibu yang memahami tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, ini dibaca cukup lengkap, ya, dan juga cukup bisa menjadi acuan. Karena apa? Karena dalam proses penyusunannya pun ini disampaikan siapa yang akan memfasilitasi, apakah sudah pernah dilakukan pemahaman kurikulum, ya, pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan, dan seterusnya. Ini sifatnya pertanyaan, sifatnya kata operasional yang harus Bapak Ibu juga memahaminya, sehingga ini akan betul-betul menjadi panduan, ya. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini saya katakan tadi tentang apa keunggulan, apa perbedaannya sekolah Bapak Ibu dibanding sekolah lain, itu akan menjadi hal yang penting, ya. Sebab saat ini bukan zamannya lagi lah kita memberikan pelayanan pendidikan dengan cara yang rata-rata, ya. Itu bukan saatnya lagi. Karena apa? Setiap sekolah berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didiknya, ya. Sebab bila itu dilakukan, sekolah akan bisa bertahan, dan bila tidak dilakukan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dan saat ini kalau dulu 10 tahun yang lalu sekolah-sekolah swasta yang tinggalkan masyarakat. Nah, tapi saat ini kebalik, sekolah-sekolah negeri justru banyak yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan di beberapa daerah di Jawa, guru membeli murid untuk masuk ke sekolah, kan aneh, ya. Ini satu hal yang aneh, dan itu terjadi. Informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman yang ada di Jawa, ya. Kenapa? Kalau sekolah itu punya karakter, punya value, pelayanannya bagus, ya, saya kira pusat-pusat keunggulan itu pasti menjadi pilihan masyarakat, ya. Ini disinilah perlunya Bapak Ibu sama-sama di dalam satuan pendidikan ini memikirkan apa yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk membuat satuan pendidikan, unit pendidikan Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik, ya. Ini prosesnya juga disampaikan, ini lengkap sekali, ya. Contoh-contohnya lengkap sekali, dibaca, dipahami, ya, oleh tim, ya. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu membuat KOSP ini, ya, sudah memenuhi kriteria, ya, yang diberikan oleh pemerintah melalui panduan-panduan ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat hanya contohnya dari sekolah lain, ya, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan banyak hal di sini. Ini saya kira hal yang bagus, ya. Pemerintah selalu memberikan panduan-panduan dari setiap program yang diberikan, ya. Ini juga ada SWOT analisis, ya, dan lain-lainnya, ada strength-nya apa, weakness-nya apa, dan semuanya, ya. Ini bagus sekali. Profil Pancasila juga dibahas, di breakdown di sini, ya. Kemudian ya, ini profil pelajar Pancasila, ada budaya sekolah dan lain-lainnya, ya. Saya kira ini Bapak Ibu silahkan nanti dicermati baik-baik, ya. Pembuatan KOSP disesuaikan dengan
dengan panduan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ini contoh-contohnya, contoh-contoh PAUD ya, contoh kurikulum operasional. Ini saya harus izin ini ya, ini karena saya dapatkan, kemudian saya share ya. Mudah-mudahan yang punya sekolah memberikan izin. Namun demikian kalau Bapak Ibu misalkan yang punya sekolah merasa keberatan dengan share saya ini, sampaikan, nanti akan saya hapus ya. Saya akan hapus dari tayangan ini ya. Saya kira Bapak Ibu untuk tadi ini untuk SD ya, untuk TK ya, PAUD, kemudian untuk SD ini ada, SMP ada, SMA ya. Satu lagi saya berikan contoh untuk SMA. Ini Trimurti Senior High School, ini Surabaya punya ya. Ini ya di share, alhamdulillah ya di share ya. Mungkin mereka bagian daripada sekolah penggerak ya, di share. Kemudian saya dikirim oleh teman dan kemudian saya masukkan ke dalam file ya, saya satukan di file ini. Jadi untuk itu kita terima kasih kepada orang-orang yang telah berbaik hati memberikan sharingnya kepada kita semua, dan Bapak Ibu bisa pelajari di sini ya. Ya, seperti misalkan ini kan karakteristiknya apa ya kan, ini yang dibahas di sini ya. Kemudian masuk visi misi, kemudian membangun visi ya, representasinya dari visi ini apa ya, elemennya apa, ininya apa, dan ini semuanya dijelaskan di sini, sehingga visi itu tidak hanya sekedar gambaran besar, misi enggak, tapi juga ada representasinya, ada kata-kata operasionalnya, itu yang penting ya, sehingga ini bukan sekedar pajangan tapi sebagai arah untuk mencapai tujuan ya, yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Ini ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ya, luar biasa ini, lengkap juga ya. Kemudian apa-apa 6 literasinya di sini ya, membekali anak ya kan, kemudian membekali anak AKM di sini, kompetensi pengetahuannya tingkat SMA-nya apa, karya tulisnya orisinal seperti apa, keahlian kecakapannya seperti apa, strategi mencapai tujuannya bagaimana ya, ini luar biasa ya. Bab 3-nya tentang alur kurikulum penyusunan kurikulum operasionalnya ya, ini alurnya juga disampaikan ya, dan ini memang memerlukan waktu ekstra ya, mumpung ini anak-anak belum belajar, mungkin kesempatanlah teman-teman kepala sekolah, guru untuk membedah panduan tadi dan juga beberapa sekolah ya. Salah satu contohnya ini yang sudah jadi seperti ini ya. Saya kira silahkan Bapak Ibu nanti melihat sesuai dengan sesuai dengan jenjangnya masing-masing ya, di mana Bapak Ibu mengelola satuan pendidikan. Namun demikian bagi pengawas saya kira juga perlu mempunyai contoh-contoh seperti ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lihat. Baik Bapak Ibu pengawas semuanya, rekan-rekan pengawas, ini ada beberapa program dan panduan kurikulum merdeka. Ini juga diambilkan dari beberapa contoh kurikulum dari sekolah yang sudah dimintakan izinnya. Contoh-contoh ya, ini contoh-contoh KOSP-nya, kurikulum operasional sekolah ini ya. Nah, kembali lagi ini ada link download atau cara download. Kalau bagi Bapak Ibu pengawas, kepala madrasah, sekolah ini memerlukan, kami tempatkan di kolom bagian atas komentar ya. Iya, di kolom komentar bagian atas saya tempatkan linknya. Nanti berwarna biru tulisannya itu. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, ini untuk download ini kami mohon
kami mohon untuk feedbacknya Bapak Ibu semuanya. Apabila sudah download, sudah berhasil, beritahu kepada kami bahwa saya sudah berhasil mendownload, dan silahkan untuk mengambil filenya. Baik Bapak Ibu, itu link download nantinya bisa dilihat. Baik, apabila Bapak Ibu ingin menghendaki tayangan atau materi lain yang kaitannya dengan kurikulum Merdeka yang kira-kira sesuai dengan kondisi saat ini dan sangat diperlukan dalam pembinaan, silakan untuk mengajukan permintaan di kolom komentar komentar. Ya, mudah-mudahan kami bisa memberikan apa yang Bapak Ibu inginkan, begitu. Baik PAI maupun umum, ini kami sediakan untuk Bapak Ibu semuanya, baik sekolah umum maupun sekolah maupun madrasah dari Kementerian Agama. Pada dasarnya juga sama penerapannya, menggunakan dasar yang sama dalam penerapan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Baik Bapak Ibu, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami tayangkan dari informasi juga dari Bapak narasumber ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pengawas semuanya ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman. Ya, insya Allah kalau ikhlas akan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Amal jariah Bapak Ibu semuanya, sampai Bapak Ibu tiada pun kalau masih digunakan, insya Allah akan mendapatkan pahala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.